sebaiknya kita menyanyikan salah satu lagu rohani. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3, ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita buka kitab kita, yaitu Lukas 4 ayat 7 sampai 8. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami panjatkan kehadiran Bapa, di mana pada hari ini Engkau masih memberkati kami sehingga masih dapat berkumpul di sekolah ini dengan keadaan sehat. Ya Bapa, kami memulai pelajaran kami, berkatilah kami, bukalah hati pintu pikiran kami, supaya kami dapat menerima pelajaran yang diberikan di hidup kami. Berikan juga ketabahan kepada guru kami yang mengajari kami, supaya dapat mengajari kami dengan baik. Ya Bapa, kami tahu kami anak-anak yang tidak pernah berbuat dosa, hapuskanlah dosa yang kami perbuat agar tidak terlambat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Hanya yang doa yang dapat kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen anak-anak Ibu, adik-adik sekalian, supaya terlihat nanti siapa yang tidak hadir, ya. Yang Ibu panggil namanya, silakan angkat tangannya. Oke, angkat tangan kanan, jangan tangan Kiri. Oke. Nia Kristiani Silalahi. Hadir, Bu. Ya. Gabriel. Hadir, Bu. Ya. Rihana. Hadir, Bu. Ya. Venesia. Hadir, Bu. Oke. Jenata. Sriwinda. Hadir, Bu. Kasih. Hadir, Bu. Carolina. Masuk pada topik pembelajaran kita yaitu bab 5. Apa di situ bab 5? Yesus di halaman berapa anak-anak? Iya, bab 5. Yesus teladan suri. Nah, sebelum kita masuk pada topik Yesus teladanku, nah di buku kita ada panduannya. Kita harus membuka ayat Alkitab yang tertulis di dalam pasal Filipi pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara bersungguh-sungguh ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sifat-sifatku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya orang dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, sama-sama dulu kita serentak baca ayat 11. Dua-dua ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, berkatilah buat firman Tuhan. Nah, di sana Yesus adalah teladan, kan? Nah, sebelum kita masuk pada topik ini meminta kita supaya kita apa? Yang pertama sekali adalah mensyukuri hidup kita sebagai pengikut Yesus. Siapa di sini percaya sama Tuhan Yesus? Ya, siapa di sini percaya dia akan masuk surga? Ya, siapa di sini yang percaya dia akan masuk neraka? Tangan, ya ada satu orang sini sama Dika ya. Oke, lalu yang kedua dari hidup ini Tuhan Yesus menginginkan kita apa? Menunjukkan sikap hidup. Teladan yang Iya, menunjukkan sikap kita yang beriman yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, ya kan? Oke, di halaman 48 di sana ada nyanyi puji-pujian, ya kan? Apa judulnya? Aku mau sepertimu, Yesus. bagaikan bejana. Dua ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan kuat kuasa rohmu, ku dibalui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu. Mengertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dan segala jalanku memuliakan namamu. Sungguh sangat indah, ya kan? Dengan menyanyikan itu kita dapat tahu, semakin tahu apa makna daripada Yesus adalah teladan. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, Ibu mau bertanya sama anak-anak. Kita tadi kan sudah bernyanyi, ya kan? Mau sepertimu Yesus. Nah, menurut anak-anak ibu yang tahu angkat tangan ya. Apa makna dari lagu Ku Mau
mau sepertimu Yesus. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Oke, yes, silakan berdiri nak. Apa kira-kira makna dari lagu Ku Mau Seperti Yesus. Makna lagu Mau Sepertimu Yesus adalah ku ingin diri hati akan tanda Yesus seperti bedanya. Dia dibentuk, diperbarui dan disempurnakan selalu. Ku ingin sebagai sesuai yang ada di Yesus. Oke, berikan tepuk tangan applause. Pertanyaan yang kedua, Ibu mau bertanya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai apa itu tentang dulu bersyukur. Karena kita, ya kan mempelajari topik ini setelah dari ini, kita disuruh untuk selalu hidup bersyukur, ya kan? Sama halnya seperti Yesus telah teladan. Oke, yang Ibu mau bertanya, siapa dulu boleh memberikan bagaimana sikap kita bisa menjadi teladan? Atau kira-kira siapa di sini yang pernah menunjukkan sikap teladan? Oke, si Kasih, kira-kira Kasih, coba berikan dulu Ibu jawaban. Bagaimana caramu selama kamu hidup menunjukkan sikap teladan di dalam hidup? Teladan yang saya buat selama hidup ini sampai sekarang, saat di gereja saya selalu datang tepat waktu. Teladan saya menjadi contoh kepada adik-adik saya untuk datang tepat waktu ke gereja. Daripada saat di rumah, saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan tepat waktu. Teladan saya menjadi panutan adik saya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka tepat waktu. Oke, berikan aplaus. Oke, coba dulu pertanyaan Ibu, ada dulu Ibu kasih dulu pertanyaan ya kan? Oke, nah pertanyaan Ibu yang terakhir adalah bagaimana kamu menunjukkan sikap hidup bersyukur? Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri nak. Dengan cara memuliakan nama Tuhan Yesus, selalu mensyukuri apa yang ada di diri kita sendiri. Namun, kita tidak perlu melihat teman kita, misalnya dia memiliki barang bagus, kita tidak memiliki, kita langsung, wah dia punya ini, aku tidak. Kita harus tetap mensyukuri apa ada di diri kita. Oke, berikan aplaus. Kira-kira Ibu berikan satu contoh, nanti kalian akan bertanya kembali ya. Kira-kira kalau kita ingin sehat, ya kan, diberikan Tuhan kita dalam kehidupan sehingga kita bisa berada di tempat Allah ini, apakah itu termasuk salah satu hidup bersyukur? Termasuk. Bagaimana cara kamu mensyukuri kamu telah diberikan Tuhan kesehatan? Dengan cara apa? Menjaga kesehatan dengan baik. Iya, menjaga kesehatan dengan baik. Dengan cara apa? Menjaga pola makan, ya kan? Menjaga apa lagi? Pola tidur, ya kan? Karena kalau sudah begadang pasti otomatis kita tidak sehat. Baru bagaimana lagi kamu mensyukuri hidupmu? Sama halnya ada seperti lagunya. Kami dalam bersyukur Tuhan atas kebaikanmu, ya kan? Aku ada sampai hari ini. Terima kasihku Tuhan, ya kan? Nah, selain diberikan kesehatan, kira-kira apa lagi yang harus kau syukuri dalam hidupmu? Selain diberikan kesehatan, ayo, silakan dijawab. Selain diberikan kesehatan, kira-kira yang mensyukuri hidupmu? Sama halnya, ada seperti lagunya. Bersyukur Tuhan atas kebaikanmu, ya kan? Aku ada sampai hari ini.
syukuri dalam hidupmu? Selain diberikan kesehatan, ayo silakan dijawab. Selain diberikan kesehatan, kira-kira apa yang harus kau syukuri dalam hidupmu? Ya, Tuhan masih memberikan dan itu pasti. iya, betul ya. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kesetiaanmu sungguh terbukti di hidup kami, Yesus.